Noda terbesar. Bab 215. Yuki seperti melarikan diri keluar dari mobil Gunadi, lalu pulang ke rumah. Melepaskan celananya yang kotor, lalu makan 2 obat penahan sakit, mandi air panas, baru dia merasakan badannya sedikit enak. Baru saja naik ke ranjang mau tidur, HP-nya tiba-tiba berbunyi. Di layarnya ada nama Rehan. Yuki menatap layar HP-nya, ragu-ragu sebentar, lalu baru mengangkatnya. Tapi teleponnya tidak ada suara. "Halo?" ucap Yuki. Rehan masih tidak bersuara. Kenapa? Memangnya salah telepon orang? Yuki baru mau mematikan teleponnya. Tiba-tiba di teleponnya ada suara napas yang berat. Dia menempelkan HP-nya di telinga lebih erat. Memang, dia tidak salah dengar. Itu suara napas Rehan. Sepertinya dia sedang tertekan. Benar-benar gila. Dia sekarang harusnya sedang mengobrol dengan Tania, kan? Buat apa menelpon Yuki? Apakah dia mau pamer? Yuki menjadi marah dan berteriak. "Rehan, besok-besok jangan mengganggu aku lagi." Selesai bicara, tidak peduli dia merespon seperti apa, Yuki langsung mematikan teleponnya. Meletakkan HP-nya di meja, lalu tidur. Dasar pria sampah, cinta sampah. Di hadapan orang, semuanya hanya bohong. Yuki bangun di siang hari, 8 menit menuju jam 12 siang. Bangun dengan lambat lalu mandi, Yuki membuka laptopnya dan mencoba untuk mengirimkan CV-nya. Jika dia tidak mencari kerja, dia mau makan apa? Di informasi perekrutan, ada perusahaan bernama HSK yang namanya sangat menarik perhatian. Ini adalah perusahaan top 3 di bidangnya, hanya sedikit kalah dari Covercon. Bagi Yuki, ini sangat menarik. Yuki pun menyempurnakan CV-nya. Saat dia mau tekan tombol kirim, tiba-tiba dia mengingat Gunadi pernah bahas perusahaan HSK. Gunadi kenal dengan bos perusahaan ini. Setelah dipikir-pikir, dia pun menelpon Gunadi. Kalau Gunadi bisa memperkenalkannya, seharusnya hasilnya bisa lebih baik. "Halo?" Suara Gunadi seperti sedikit serak. Sepertinya moodnya sedang tidak bagus. Yuki pun menahan omongan yang ingin disampaikan, lalu bertanya dengan penuh perhatian. "Pak Gunadi, sekarang aku telepon mengganggu kamu ya? Kamu sekarang sibuk ya?" Gunadi tertawa. "Tidak kok, tidak mengganggu. Aku tidak sibuk. Sekarang aku sudah dipecat, jadi dalam waktu dekat aku tidak akan sibuk." "Apa? Pak Gunadi dipecat dari Covercon?" Yuki kaget sampai mulutnya tidak bisa ditutup. "Ini kenapa Covercon bisa memecat kamu?" Performa Pak Gunadi sangatlah bagus. Dia juga tangan kanan yang paling dibanggakan oleh Wakil Direktur Wibawa. Setiap tahun di daftar karyawan luar biasa juga pasti ada namanya. Kenapa bisa dia dipecat sekarang? Gunadi bicara sambil membereskan barangnya di meja.
Direktur Wibawa bilang ada atasan yang memberikan tekanan agar Covercon harus memecatku. Kalau tidak, perusahaan akan rugi banyak. Memberi tekanan? Yuki bingung. Pak Gunadi, apakah kamu ada menyinggung orang lain? Gunadi menggoyangkan kepalanya dan berkata, harusnya tidak ada ya. Akhir-akhir ini perusahaan sedang tenang. Aku tidak mungkin menyinggung orang lain. Dia menghela napasnya sebentar, lalu lanjut berbicara. Kecuali orang yang aku singgung bukan orang di Covercon. Orang yang disinggung bukan dari Covercon bisa memaksa direktur Covercon memecat satu karyawannya yang sangat luar biasa. Orang ini siapa? Hati Yuki melompat-lompat. Tiba-tiba, pandangan Rehan yang tajam mengambang di kepalanya. Yuki pun bergetar. Jangan-jangan orang itu adalah Rehan. Kemarin Gunadi dan dia membuat Rehan marah. Jadi Rehan memaksa direktur Covercon memecat Gunadi. Kemarahannya pun perlahan-lahan keluar dari dalam hatinya. Rehan ini, dia tidak menghargainya. Tapi orang lain juga tidak boleh dekat dengannya. Dia tidak bisa memberikan Yuki cinta dan hormat. Tapi orang lain juga tidak boleh memberikannya perhatian dan hormat. Di dunia ini, apakah ada pria lain yang lebih egois daripada Rehan? Yuki pun dengan marah menelpon Rehan. Teleponnya pun dengan cepat diangkat. Rehan berkata, "Halo." Suara di belakangnya sangat besar. Sepertinya sedang rapat. Juga ada suara pria lain yang sedang berbicara. "Rehan, Gunadi dipecat. Apakah itu karena kamu?" Yuki pun tidak basa-basi lagi. Langsung menanyakan kepadanya. Rehan keluar dari ruang rapat dan berkata, "Ya, benar. Itu karena aku." "Memangnya kenapa? Kamu mau membantunya?" Yuki pun marah sampai bicaranya berantakan. "Dasar kamu menjijikkan. Kamu selain membuili orang, bisanya apa? Hanya karena ada uang lebih saja, lalu bisa membuili orang seperti ini. Kamu punya uang sudah hebat ya? Bukannya kamu hanya bisa memanfaatkan si keturunan pejabat itu?" Yuki semakin marah. "Aku benci kamu. Dipikir-pikir, aku pernah cinta sama kamu. Aku benar-benar benci sama diriku sendiri. Kekurangan terbesar aku adalah pernah bersama dengan kamu." "Yuki, kamu cari mati ya?" Rehan dengan marahnya mengucapkan kalimat itu. Yuki sedang sangat marah. Di telinganya tiba-tiba terdengar suara yang sangat besar seperti ledakan. Lalu teleponnya pun terdiam. Dasar, pasti marah-marah sampai HP-nya terjatuh. Yuki berpikir seperti itu dan sangat ingin tersenyum kepada diri sendiri. Tapi wajahnya pun sangat kaku, tidak bisa tersenyum sama sekali. Di dalam ruang rapat, para petinggi dari grup Realtek itu mendengar suara besar dari luar. Semua orang saling melihat satu sama lain. Rehan yang sedang berantakan itu masuk ke dalam. Mukanya membiru, matanya seperti menyemburkan api, wajahnya pun ganas, seperti utusan dari neraka.
Rehan mengontrol dirinya dengan tenang. Walaupun dia itu kuat dan sombong, tapi cara dia mengontrol emosinya itu sangat baik. Para petinggi grup Realtek tidak pernah melihat dia seperti ini. Mereka pun semua sangat terkejut. Bubar. Rehan dengan wajahnya yang gelap itu memerintahkan para petinggi. Badannya yang besar itu tiba-tiba miring. Dia hampir terjatuh. Pak Rehan, Anda kenapa? Para petinggi semuanya kaget. Dengan cepat menopang Rehan. Rehan menebalkan alisnya, wajahnya datar. Dia pun mengayunkan tangannya. Tidak apa-apa, hanya sedikit sakit perut. Duduk sebentar nanti juga akan baikan. Semuanya keluar.